Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan untuk yang materi pertemuan 1 ya. Untuk pertemuan 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM akan membahas tentang pengertian konsep dasar SIM. Yang pertama adalah definisi sistem manajemen dan informasi. Lalu ada karakteristik sistem, lalu ada klasifikasi sistem, ada kualitas informasi, sama yang terakhir adalah analisa karakteristik sistem informasi. Ini adalah pembahasan di materi pertemuan 1. Ya, kita langsung saja. Pembahasan tentang konsep sistem dan informasi ya. Ini ada tugas UAS ya. Kalian silakan membuat proposal dengan tujuan untuk menciptakan ide atau gagasan karya cipta berbasis iptek. Ide karya cipta tidak meniru produk baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Ya, jadi tetap ada perubahan, nggak boleh sama persis. Proposal dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara berkelompok. Nah, ini adalah kerangkanya, ya. Ada judul proposal, lalu ada pendahuluan, latar belakang kenapa proposal itu diajukan, lalu solusinya gimana, ya biasanya latar belakang ini akan berisikan permasalahan-permasalahan dan gambaran kira-kira baiknya seperti apa, lalu ada solusi pengembangannya ya. Ini solusi kan berarti penyelesaian dari permasalahan di latar belakang. Lalu ada manfaat programnya itu apa. Ada tinjauan pustaka, ini berasal boleh dari buku ataupun dari jurnal-jurnal yang mendukung ya. Lalu ada tahap pelaksanaan, lalu terakhir adalah daftar pustaka. Ini ya latar belakang berisi latar belakang permasalahan yang akan dicari solusinya, solusi pengembangannya seperti apa, lalu manfaat programnya. Tinjauan pustaka, gambaran yang terkait dengan produk, ya, sumber referensi seperti buku, jurnal, proceeding, skripsi, tesis, disertasi, internet, dan lain sebagainya. Tahap pelaksanaan, di sini ada perancangan desain produk atau layanan jasa atau produk digital dalam bentuk mockup. Jadi, gambaran-gambaran. Banyak aplikasi mockup, silakan kalian pilih salah satunya. Lalu daftar pustaka, ya. Untuk kutipan berarti kita menggunakan style apa edisi 6 ya, dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi silakan di-download dulu Mendeley-nya, nanti pas pada saat kalian melakukan penggunaan Mendeley dalam penggunaan di bab 2-nya itu sudah bisa langsung dijalankan, sehingga daftar pustaka nanti tinggal di-insert bibliografi saja. Penilaiannya adalah 20% absensi, 25% tugas dan kuis ya, 25% UTS dan 30% UAS. Jadi nilai ini adalah nilai yang cukup besar ya. Untuk nilai UAS diambil dari proyek yang akan dikerjakan dan dipresentasikan setelah UTS. Berarti nanti kalian pas pada saat UAS tidak ada UASnya diambil dari nilai proyek. Kriteria penilaiannya adalah yang pertama, mengembangkan kreativitas dan inovasi berbasis iptek yang orisinil dalam bentuk desain atau prototipe yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha. Ini 50%. Lalu istilahnya apa ya? Kalau yang pertama itu berarti poinnya benar-benar bisa bermanfaat gitu ya. Jangan kalian menciptakan ide tapi tidak bermanfaat atau tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuannya, tepat waktu ya, dan dapat bekerja sama ya, antar timnya harus bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah mampu membuat makalah, format presentasi kemudian presentasikan dengan baik. Ini penilaiannya adalah 25%. Jadi teknis penulisan kalian nanti nilainya itu adalah 25%. Contoh judul proyeknya adalah Berto, ini becak motor turis online ya. Smog, Smart Mobile Parking, Gojek, Kelin, Indonesia Memanggil atau Babe dan sebagainya sampai dengan Kapita Kampus. Pilihan kita nih, ini adalah judul-judul proyek yang sudah ada ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yaitu sistem. Sebenarnya apa sih sistem? Nah, ini adalah katanya seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan yang sama. Ini katanya menurut si Garden dan B. Davis ya.
Jadi kalau misalnya hanya manusia aja itu belum dikategorikan sistem, atau misalkan mungkin alat saja ya, hardware atau software itu belum dikategorikan sistem, atau hanya ada prosedur saja tidak ada alat, ada manusia itu belum dikategorikan sistem. Jadi yang namanya sistem itu gabungan secara keseluruhan ya, usernya siapa, alatnya menggunakan apa, konsepnya mau seperti apa, lalu prosedur penjalanannya gimana tahapannya. Lalu menurut Raymond, katanya sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan ya. Terintegrasi berarti saling terhubung. Ya, sekelompok elemen yang terintegrasi berarti ada beberapa elemen yang saling terhubung ya. Kayak misalnya lebih jelasnya sih si garden ini ya. Elemennya ada apa saja ya, bisa manusia, alat, konsep, prosedur ya, yang saling terintegrasi. Kalau misalnya misal contohnya gini, ada manusianya, ada alatnya, ada konsep, ada prosedur. Nah, alat, konsep, dan prosedurnya terintegrasi, tapi manusianya tidak terintegrasi, berarti nanti sistemnya memiliki kecacatan, kayak gitu ya. Jadi ini harus benar-benar saling memiliki tujuan yang sama gitu, jangan yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Karakteristik sistem ada apa aja sih? Nah, kita bisa melihat sistem yang pertama adanya komponen ya. Komponennya terdiri dari apa saja. Nah, itu yang tadi ya. Terus lalu yang kedua adalah lingkungan luar atau environment-nya. Ya, yang mempengaruhinya itu apa saja. Kira-kira kayak gitu. Terus ada batasan sistem itu dia bisa ngapain gitu sih sistem itu, misalnya sistem penggajian kah, atau misalnya sistem penjualan kah, atau misalkan sistem pembelian kah, dan lain sebagainya. Ada interface ya, tampilannya kayak gitu ya, yang nanti akan menghubungkan si user dengan si sistem. Ada input, ini pasti ya, ini data inputan yang nantinya akan diolah ya, nih input. Setelah input dia nanti akan masuk ke dalam proses ya. Kalau misalnya ada proses tidak ada input ya nggak bisa gitu. Harus ada input terlebih dahulu baru nanti bisa dilakukan proses. Nah, setelah proses akan dihasilkan apa? Dihasilkan output atau luaran yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah apakah output tersebut nanti mencapai sasaran atau tujuan atau tidak. Gitu. Tentunya diharapkan output yang dihasilkan dari proses nanti bisa mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Klasifikasi sistem, ada sistem abstrak, ada sistem fisik. Ya, sistem abstrak ini secara sistem alamiah ya, sistem probabilistik sama sistem tertutup. Sedangkan sistem fisik ini ada sistem buatan manusia ya, sistem komputer, atau sistem deterministik sama sistem yang terbuka. Konsep dasar sistem informasi. Nah, sebelum kita masuk ke informasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu data. Ya, data di sini adalah kumpulan fakta, jadi kenyataan, ya keadaan sesungguhnya. Nah, keadaan sesungguhnya ini bisa terdiri dari kumpulan angka ataupun kumpulan huruf yang belum diolah sehingga belum memiliki nilai untuk si penerima, kayak gitu ya. Nah, dari data tersebut nanti dikumpulkanlah semua ini data-datanya ya, lalu masuk ke dalam proses. Nah, setelah diproses nanti dia akan menghasilkan informasi. Nah, informasi ini sendiri sebenarnya apa? Informasi ini sendiri sebenarnya adalah data yang sudah diproses sehingga si penerima ya di sini dia data tersebut jadinya bermanfaat untuk dia. Nah, kalau data tersebut sudah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk si penerima, ini baru dikatakan sebagai informasi. Kualitas informasi. Informasi yang berkualitas itu apa sih sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah akurat, sesuai dengan keadaan, kayak gitu. Terus harus relevan juga, ya harus yang akurat, harus tepat, harus relevan sesuai keadaan dan harus tepat waktu. Kalau misalnya ada informasinya tepat waktu, terus relevan, tapi ada informasinya yang salah di situ disampaikan, berarti kualitasnya kurang. Atau mungkin tidak relevan, tidak sesuai dengan kenyataan ya, bohong dan lain sebagainya, maka kualitasnya kurang. Atau akurat dan relevan, tetapi waktu penyampaiannya telat, kayak gitu. Nah, maka kualitas dari si informasi tersebut ini akan berkurang juga.
Nah, ini beberapa contoh dari Hospital Information System. Yang pertama adalah dia melakukan registrasi. Setelah registrasi baru dia nanti akan melakukan konsultasi ya. Terus dari gitu nanti akan melakukan perawatan. Terus ada suster yang melakukan perawatan ya. Nanti di rumah sakit juga ada yang namanya store and purchase-nya kayak gitu ya. Terus ada diet kitchen-nya ya, dapur rumah sakitnya dan lain sebagainya, operasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sistem informasi yang ada di dalam rumah sakit. Nah, analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Nah, yang pertama ini adalah komponen. Komponennya siapa saja, dia terdiri dari siapa saja, kayak gitu. Oh, komponennya ternyata komponen sistem ini ada dokter, ada pasien, ada administrasi, apoteker, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan luarnya siapa? Lingkungan luarnya berarti lingkungan luar sistem itu nanti yang berpengaruh siapa? Oh, misalnya apoteker. Apoteker di sini adalah dalam tanda kutip adalah dari farmasi di luar ya. Misalnya apoteker kan biasanya rumah sakit itu ada apoteker tersendiri ya. Ternyata di situ dia tidak ada obatnya kosong dan lain sebagainya sehingga kita harus menebus di apotek luar. Nah, ini masuk ke dalam lingkungan luar sistem. Atau juga mungkin pihak penjamin itu siapa? Seperti asuransi contohnya kayak gitu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi sistem nantinya ya. Terus yang ketiga ada batasan. Pembayarannya gimana? Mau tunai atau cash? Terus status rawatnya gimana? Rawat jalan atau rawat inap? Itu seperti itu ya. Itu kayak gimana? Batasan-batasan sistemnya kayak gimana ya? Terus lalu yang kedua ada interface ya. Interface-nya ada apa saja? Oh, ada interface untuk pendaftaran, ada interface untuk nanti cetakan kartu pasien atau kartu rekam medik atau dokter dan lain sebagainya. Lalu ada inputan. Nah, yang diinput apa saja? Oh, yang diinput kartu pasien. Terus yang diinput adalah kartu rekam medik pada saat setelah melakukan kontrol kayak gitu. Ya. Terus apalagi setelah itu? Oh, setelah itu lalu diproses. Nah, proses ini apa? Oh, prosesnya adalah melakukan proses pendaftaran sampai dengan pelaporan. Misalnya nanti akan kelihatan pas pada saat kartu pasien diinput ya, kita lakukan proses pendaftaran, di situ masukin ke proses pendaftaran, nanti akan kelihatan misalnya bulan ini siapa saja yang sudah berobat di rumah sakit tersebut dan lain sebagainya. Lalu setelah itu output, nah ini nanti baru kelihatan deh resepnya, ya resepnya itu bisa nanti dari hasil kartu rekam medik ya, kayak gitu ya. Terus mungkin pas pada saat itu nanti kelihatan penggunaan obatnya itu apa saja, kayak gitu sehingga nanti akan menghasilkan resep, kwitansi, atau mungkin tadi pas pada saat ada proses pendaftaran nanti akan menghasilkan laporan pasien, kayak gitu atau laporan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, setelah output tentunya diharapkan output tersebut ini mencapai goal atau tujuannya. Nah, tujuannya di sini apa? Oh, agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan juga cepat gitu. Kenapa dikatakan akurat? Karena ya sesuai dengan keadaannya gitu ya. Datanya pas kayak gitu ya. Tidak ada yang berubah dan lain sebagainya. Terus kenapa dikatakan cepat? Ya iya karena kita tidak perlu melakukan penyusunan berkali-kali. Itu seperti itu ya. Iwan Digital Talent. Oke. Ada disruptor. Nah, disruptor ini nanti orang-orang yang dia apa sih namanya ya? Mencanangkan sesuatu yang baru istilahnya seperti itu ya. Ada autonomous robot, ada simulation, ada system integration, ada Internet of Things atau yang kita kenal dengan IoT ya, ada cyber security. Nah, ini semua adalah sampai dengan big data, augmented reality yang menciptakan itu kita sebut dengan namanya disruptor ya. Siapa saja yang berperan? Nah, di sini mungkin ada beberapa yang kalian istilahnya familiar ya kayak Mark, terus lalu kayak Pak Nadiem dan lain sebagainya. Nah, ini mereka ini adalah disruptor ya, orang-orang yang mencanangkan atau mencetuskan sebuah ide baru ya kayak gitu. Dari era industri 4.0 ke era disruptif. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk produk dari industri 4.0.
Nah, yang lainnya adalah bentuknya kayak real estate, healthcare, home automation kayak gitu, fitness and wearables ini masuk ke dalam nanti bagian-bagian yang kalian bisa buatkan untuk sistem informasinya ya. Digital Talent in Revolution Industry 4.0. Nah, di sini coding is cool. Nah, size-nya yang mengatakan pengkodingan itu sangat keren sampai dengan 87% dari siswa yang ada di Asia. Jadi sebanyak 87% siswa di Asia mengatakan pengkodingan itu sangat keren ya. Nah, 90%-nya mengatakan pengkodingan ini adalah sebuah pekerjaan opsi pekerjaan yang sangat baik gitu. Karena kenapa dikatakan opsi pekerjaan yang sangat baik? Karena istilahnya kayak parkir aja kita sekarang udah menggunakan e-tol. Terus kayak misalkan tol sendiri kita sudah tidak menggunakan pembayaran tunai dan lain sebagainya ya. Jadi semua sudah bergeser ke penggunaan teknologi. Di mana penggunaan teknologi di sini pasti tidak terlepas dari adanya pengkodingan dan lain sebagainya ya. Nah, ini 85% dari siswa ini berharap mereka bisa mengetahui banyak tentang pengkodingan. Jadi minat untuk di coding itu sangat tinggi ya, dan 79% siswa ini tidak setuju dengan statement coding is for needs ya. Nerds ya. Lalu 91% ini dia tidak 91% ini mengatakan bahwa pengkodingan itu tidak hanya untuk laki-laki, tetapi perempuan juga bisa melakukan pengkodingan atau bisa menjadi programmer, itu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, ini adalah salah satu bentuk dari perubahan ya, yang tadinya hanya menggunakan lampu lalu lintas seperti ini aja, lalu dia menggunakan istilahnya ini penerapan konsep seperti ini ya, 3 jalur memberitahukan ya. Nah, ini tentu ada sistem yang menjalankan di belakangnya, tidak mungkin istilahnya dia hanya istilahnya alat yang dirakit saja, itu seperti itu. Nah, berapa jumlah kartu yang ada di dompet Anda ya? Saya nggak tahu nih kalau untuk kartu mahasiswa ada berapa ya ATM-nya dan lain sebagainya. Ya tentunya istilahnya kayak saya aja istilahnya minimal 3 kartu ada kayak gitu. Nah, mungkin ada yang lebih banyak lagi gitu tergantung dari kebutuhannya. Jadi hampir semuanya kalau misalnya kita sudah menggunakan kartu, biasanya kartu tersebut kan dioperasikan dengan menggunakan sistem ya, sehingga kartu tersebut nanti chipnya itu bisa terbaca oleh si sistem. Ada berapa edisi yang Anda lihat saat resepsionis hotel atau kasir minimarket ya. Biasanya tuh yang paling banyak kayak BCA, Mandiri itu hampir di setiap market itu ada kayak gitu ya. Atau mungkin bank yang lain dan lain sebagainya. Oke, sampai sini saja ternyata materinya. Singkat ya. Wah, ternyata kita harus paham terlebih dahulu kalau kita ingin membuatkan sebuah sistem informasi, kira-kira poin-poin apa saja sih ya yang harus ada, terus poin-poin apa saja yang harus ditentukan kayak gitu ya. Nah, nanti akan ada tugas ya, tugasnya adalah tugas terstruktur, ini studi kasus. Nanti silakan kalian melakukan analisa karakteristik dari sistem informasi berdasarkan jurnal sistem informasi. Jadi ini karakteristik sistem ya, ada komponen, lingkungan luar, bla 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 bla. Ini 8 karakteristik ini nanti silakan kalian cari di dalam jurnal-jurnal yang sudah ditentukan ini ya. Nah, pilih salah satunya saja. Ya, misalnya kalian ingin melakukan analisa terhadap sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web. Nanti silakan di situ sekalian analisa siapa saja apa saja komponennya, apa saja komponen luarnya, input output prosesnya apa, goals-nya apa dan lain sebagainya. Ya, jadi dari 8 karakteristik tersebut silakan kalian cari poin-poin tersebut di dalam jurnal yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu ketiganya, silakan kelompok kalian pilih salah satunya aja. Itu seperti itu ya.
Nah, untuk, kelompoknya karena ini untuk SIM itu tidak gabungan dengan mata kuliah yang lain, berarti untuk kelompoknya saya tentukan maksimal adalah 3 orang. Jadi satu, eee, kelompok itu adalah 3 mahasiswa, tidak lebih dari itu. Itu seperti itu ya. Kalau misalnya Bu, kan kelasnya kan, istilahnya genap, nanti kalau misalnya 3 misalnya, sisa 2 Bu, dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara silakan kalian buat 3-3 dulu sampai semua memenuhi. Nanti urusan yang belakangan yang belum terkonfirmasi dan lain sebagainya, nanti kita lihat apakah digabungkan dengan kelompok lain atau tidak. Jadi nggak boleh ada yang membentuk lebih dari 3 terlebih dahulu. Itu ya untuk materi pertemuan, eee, 1 ini, pembahasan tentang SIM ya. Saya harapkan cukup dapat dimengerti ya, karena untuk pembahasannya juga lumayan simpel. Nah, apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya yang kurang dipahami atau selama dalam pembuatan proposal kalian kurang paham dan lain sebagainya, silahkan ingin didiskusikan silahkan gitu ya. Tetapi, jangan lupa untuk memperkenalkan diri, ya karena kalau misalnya langsung nanya aja nggak memperkenalkan diri, saya juga bingung nantinya. Oke, untuk pertemuan minggu pertama saya akhiri, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.